Hai, selamat siang anak ibu. Hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tematik. Namun sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita berdoa. Ambil sikap duduk yang sopan, lipat tangan dan pejamkan mata. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tematik dari tematik 4C ya. Subtema kedua pembelajaran kelima, yaitu halaman 65. Nah, pelajaran kita hari ini adalah IPS dan SBDP. Nah, sekarang kita masuk ke IPS dulu ya. Menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. Nah, tadi kemarin seperti katak ya. Nah, bagaimana ciri-ciri daripada katak? Ciri-ciri katak, dia mempunyai apa? Kaki di belakang dan di depan, dan pada kaki ada itu semacam apa ya? Seperti apa? Seperti lem di kakinya itu, di kaki katak ya. Ini kegunaan daripada kaki katak ini adalah untuk melompat ya. Kemudian di kulitnya itu kulit katak selalu basah. Itu kenapa? Karena disitulah sebagai alat pernapasannya. Nah, sekarang coba perhatikan di halaman 65 ada dua gambar kuda dan ikan koi. Nah, kuda ini tempat hidupnya di darat ya. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri kuda, dia mempunyai bulu di punggungnya, kemudian ada tanduknya, kemudian ada lagi bulu di kepalanya ya, antara tanduknya. Nah, kemudian juga kuda mempunyai kaki yang bisa berlari untuk kencang ya. Nah, itu kalau kuda. Kemudian ikan koi. Ikan koi tempat hidupnya di air ya. Nah, ikan koi ini bernapas dengan insang, dan warna-warnanya juga, warna setiap tubuh ikan koi berbeda. Nah, sekarang coba kita lihat kembali pada halaman 66. Nah, di sini nanti kamu baca teks bacaan seperti kelelawar. Kelelawar, pernah nggak melihat kelelawar? Kalau kelelawar itu biasa dapat kita lihat pada malam hari, dan dia hidup pada pohon ya. Pada pohon dia selalu menggantungkan diri, bergantung dia. Nah, jadi kemampuan kelelawar, kemampuan ekolokasi untuk mencari makannya itu pada malam hari, bukan siang hari. Kalau siang hari kita tidak bisa, jarang itu kelelawar itu keluar dari tempat tinggalnya ya. Kemudian pada malam hari dia itu akan selalu mengeluarkan bunyi. Nah, ketika bunyi yang dikeluarkan itu suaranya tinggi, bunyinya tinggi. Dan bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar itu akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga bunyi tadi, disinilah kelelawar dapat mengetahui benda-benda dan dapat memperkirakan apakah ada musuhnya atau ada makanan yang ada di sekitar tempat kelelawar tadi, dengan mendengarkan bunyi pantulan yang dikeluarkan oleh kelelawar tadi.
Nah, itulah ciri-ciri dari kelelawar. Nah, coba perhatikan lagi pada gambar yang di bawah. Ini ada ikan paus. Ciri-ciri khusus dari ikan paus yaitu apa? Ikan paus mempunyai ekor, kemudian mempunyai sirip, ya. Nah, kemudian ciri-ciri khusus dari ikan paus, dia dapat mendengar suara yang sangat jauh. Itu salah satu ciri-ciri dari ikan paus. Nah, tempat hidup ikan paus dia di lautan yang luas dan dalam. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada pada gambar yang kedua ini coba perhatikan, ini hewan seperti bunglon. Nah, ciri-ciri khususnya yaitu ketika bunglon berada di pohon, apabila dia merubah kulitnya, dia itu merubah kulitnya adalah untuk menghindari musuh. Ya, kalau dia berada di kayu kan berwarna coklat. Nah, dia kulitnya itu akan berubah berwarna coklat. Kalau dia berada di daun, kulitnya akan berubah seperti warna daun. Jadi bunglon dapat merubah kulit sesuai dengan tempat dia berada. Kegunaan perubahan kulitnya itu adalah untuk menghindari diri dari musuh. Nah, kemudian bunglon, karakteristik tempat hidup bunglon itu berada di darat, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini burung bangau. Burung bangau, coba kalian lihat. Nah, ciri-ciri khususnya itu ada seperti apa di mulutnya itu, ya, panjang. Itu gunanya adalah untuk memangsa musuh seperti ikan, untuk mengambil ikan, ya. Kemudian bulunya ada bulu daripada burung bangau, ya. Kemudian di kaki burung bangau ada selaput. Nah, kegunaan selaput pada kaki adalah untuk berenang, ya. Nah, di bulunya itu juga dia seperti ada minyak. Itu kegunaannya supaya bulu pada burung bangau tidak basah. Karakteristik tempat hidup burung bangau, dia bisa di air dan bisa juga dia terbang, ya, di darat. Nah, coba selanjutnya. Nah, ini apa nama hewannya? Tentu kami sudah bisa jawab di mana dia hidup, bagaimana ciri-ciri khususnya ini, khusus hewan tersebut. Begitu juga dengan hewan yang di bawah yang nomor 5. Nah, tentu kamu sudah mengenal apa nama hewannya, bagaimana ciri-ciri khusus hewan tersebut, dan di mana tempat hidupnya. Nah, coba kita lihat halaman 67 yang di bawah ada pertanyaannya. Berdasarkan hewan-hewan di atas, hewan apakah yang memiliki persamaan karakteristik tempat hidup? Tempat hidupnya yaitu yang gambar nomor 2 sama dengan nomor 5. Kemudian gambar nomor 1 dan nomor 3, kemudian nomor 4, ya. Nah, itu ada persamaan tempat hidupnya. Yang kedua, apakah ciri khusus yang dimiliki oleh hewan nomor 2 dalam usaha melindungi diri? Yaitu ciri khususnya adalah merubah warna kulit pada tubuhnya, ya. Yang nomor 3, apakah persamaan ciri khusus hewan nomor 4 dan 5 yang dapat dimanfaatkan dalam usaha melindungi diri? Nah, hewan nomor 4 dan 5 yang dapat dimanfaatkan dalam usaha melindungi diri yaitu apa, ya? Gigi taringnya itu, ya, melindungi diri dengan gigi taring. Kemudian yang ke-4, bagaimana hewan nomor 3 beradaptasi dengan lingkungan sekitar?
Yang nomor 3 beradaptasi, yaitu dia berada di air, ya, di air. Beradaptasi artinya menyesuaikan diri. Dia dapat hidup di air dan dapat menyesuaikan diri di darat juga, ya. Kemudian nomor 5, apakah karakteristik tempat hidup memengaruhi ciri khusus yang dimiliki oleh setiap hewan di atas? Iya. Mengapa demikian? Ya, jelas karena jenis dan tempat hidup mereka sangat berpengaruh dalam hidup mereka, ya. Nah, itulah mengenai karakteristik dan ciri-ciri dari hewan. Kemudian kita masuk ke halaman 68. Nah, ini mengapresiasi hasil karya seni mozaik. Nah, kita sudah belajar tentang seni mozaik. Seni mozaik sama juga dengan seperti kolase, ya, menempel. Nah, apresiasi adalah memberi penilaian terhadap hasil karya. Nah, nanti ini bisa kamu jawab pertanyaan pada halaman 68, yaitu A sampai E. Baik, setelah kamu menuliskan pertanyaan, coba buat apresiasimu dalam bentuk yang sudah tersedia di buku, ya. Baik, kita lanjut. Sekarang untuk tugas, ya, tugas dari IPS, lihat halaman 70. Kamu kerjakan nomor 1 sampai 2, ya. Kemudian tugas SBDP kamu kerjakan nomor 3. Kamu kerjakan di setiap latihan seperti latihan IPS dan latihan SBDP. Jangan kamu campur-campur tugasmu, ya. Oke, baiklah anak ibu, sampai disinilah pertemuan kita untuk siang hari ini. Kembali kita tutup dengan doa. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar.